warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendaka Jurnalistik Bisa, podcast Pendaka Sukses Membara. Oke teman-teman, halo. Kali ini saya bersama Pak Jesse. Alhamdulillah sekali bisa bertemu dengan beliau. Pertama kali ketemu dengan beliau saya itu waktu di UMK, Universitas Mulia Kudus, ketika saya menerjuni teater. Kebetulan ada pentas. Bertemu dengan beliau adalah sosok yang luar biasa, luar biasa sutradara ternama di Kudus dan di dunia ini. Oke Pak, ngobrol-ngobrol tentang dunia seni peran. Menurut panjenengan itu bagaimana Pak? Baik, untuk dunia peran bagi saya, jadi peran itu jika dilakukan dengan sangat serius, itu tentunya akan tidak terlihat ketika orang itu berperan. Jadi katanya bermain peran itu jangan main-main. Itu sih yang menurut saya harus highlightnya harus dibawain. Kalau bermain peran jangan main-main. Iya. Oke. Panjenengan sendiri untuk berkecimpung di dunia seni peran itu mulai tahun berapa, Pak? Awalnya adalah sama di dunia sekolahan awalnya. Dulu saya di SMA Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus. Saat itu ada kelas meeting lah, dan ada lomba drama saya ikut dan kok saya juara satu gitu. Juara satu. Nah dari situ saya masuk ke universitas di Semarang dan saat itu saya punya keinginan untuk menghancurkan yang pentas begitu. Tapi justru saya terbawa suasana. Wah, ini kok lucu. Dan yang pentas saat itu ini saya sebut saja yaitu Mas Pur TOP, Kang Ojek Pengkolan itu. Iya. Nah, itu senior saya. Terus yang satunya lagi yang menjadi Facebooker dan lain sebagainya. Itu senior saya yang ini hari sudah di Jakarta dan di Net TV beberapa adik junior saya. Nah dari situ saya akhirnya mulai seneng. Ini kok yang seharusnya saya mau menghancurkan pentas di atas, tapi saya terjun di terlelap di situ lah, masuk ke dalam suasana itu. Akhirnya saya memilih untuk mengikuti yang namanya, kalau di sini namanya ekstrakurikuler lah, kalau di mahasiswa UKM ya. Jadi ikut UKM teater. Nah dari situ 2003 saya menyerusi sampai sekarang. Sampai sekarang berarti 2023 ya sekarang. 2023, aduh. Berarti berapa tahun ya? Berapa tahun ini? Lebih 20 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Iya, Pak. Itu. Jadi seumur saya dong. Iya. Alhamdulillah sekali ya Pak. Berarti itu istilahnya kayak terjebak sendiri dengan keinginan yang ingin menghancurkan malah ingin membuat maju. Iya. Oke. Panjenengan sendiri sekarang Pak berada di mana, di instansi mana? Ya kalau saya secara berteaternya sekarang ini, kalau berteater saya mempunyai yang namanya teater apotek. Iya. Jadi teater apotek itu di SMK Cipta Karya. Kalau di teater umumnya saya mempunyai yang namanya teater keset, keluarga teater. Iya benar. Tapi kalau di masyarakat saya juga punya. Dan ini hari saya dengan para warga membuat yang namanya Kampung Budaya Bijiwetan. Menyerusi tentang folklor serta turunannya, dan itu akhirnya menjadi sebuah pementasan teater yang didasarkan dari literasi. Itu sih. Kesibukannya baru itu, dan kalau kesibukan yang lain tentu banyak ya. Apa Pak? Saya diminta untuk jadi ketua FK Mitra Forum Komunikasi Media Tradisional di Kabupaten Kudus. Saya diminta menjadi ketua IKET Inspirasi Budaya Kabupaten Kudus. Ini hari saya mengaktifasi di beberapa desa dengan dinas PMD, dengan dinas Dispar dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang saya lakukan karena memang menurut saya sudahlah kita lakukan yang terbaik saja. Terus menerus kita melakukan. Mungkin saat itu nggak ada apa-apanya, iya, bener, Pak, nggak ada bayarannya dan lain sebagainya. Nah itu dilakukan aja terus menerus. Nanti suatu saat kita akan menjadi ahli. Ini saya buktikan di SMP 2 Kaliwungu. Jadi SMP 2 Kaliwungu itu dulu kan pernah saya berikan juara itu. Iya.
untuk teaternya. Iya. Saya lupa namanya teaternya itu apa ya? Pelangi atau Dulu apa? Ya? pernah mendengarkan itu, Ya, Pak. itu. Jadi saat itu menggarap dengan judul Percintaan Antara Beda Agama. Wes. Gravito, terus kita angkat jadi juara 1 di Jarum Buat juara 3. Nah, orang-orangnya sampai sekarang justru akrab dengan saya di medsos, Pak bagaimana kabarnya, Ya. padahal memang secara formalnya tidak murid saya, Iya, benar-benar. tapi secara kebatinan mereka masih menganggap saya sebagai. Nah harapannya di SMP 2 kali mungkin ini akan muncul kembali dan bisa pentas-pentas. Amin. Kemarin sempat ada Pak, cuman memang terkendala COVID jadi divakumkan. Ya. Mungkin kalau nanti kedepannya ada bisa kita kerjasama kembali. Siap. Ya. Terus, bicara tentang pengembangan karakter dalam teater itu seperti apa Pak? Ya, ini menjadi serius ya. Karena memang teater itu saya teliti di tesis saya. Di S2 saya itu saya menyerusi bahwa teater itu mampu menjadikan orang itu deradikalisasi. Jadi ada program yang namanya preventif untuk menangani terorisme dan menggunakan teater itu sangat efektif. Jadi apalagi yang kaitannya dengan karakter. Kalau berkaitan dengan karakter, di teater itu kan diajarkan terkait tentang bagaimana kita memerankan seseorang. Contoh saya memerankan sebagai orang tukang mulung sampah begitu. Sebelumnya saya tidak pernah mulung sampah. Terus saya akhirnya meneliti riset. Oh ini orang mulung sampah itu pakaiannya seperti ini, kejiwaannya seperti ini. Iya benar-benar. Terus setelah itu dia setiap pagi itu dia harus bangun, nanti sorenya seperti ini dan lain sebagainya. Nah ketika saya mendalami terkait tentang karakter tersebut melalui riset dan saya masukkan ke dalam diri saya, itu terkadang terbawa. Nah, kalau menurut saya memang orang teater itu paling enak bisa menjadi apapun. Iya, benar banget itu Pak. Bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi, bisa menjadi, walaupun hanya kejiwaan. Tapi dari situ, karena kita sudah mengalami berbagai karakter yang banyak, akan ada yang namanya modelnya adalah screening. Mana karakter yang harus masuk ke dalam diri saya, dan hal-hal yang baik yang masuk ke dalam diri saya ini akan menjadi karakter bagi sesuatu. Nah ini adalah metode yang ini hari baru ramai di Jerman. Di Amerika Serikat pun juga sama. Mereka jurusannya kalau kuliah itu ada yang jurusannya matematika, ada jurusannya teknik dan lain sebagainya. Ketika dia akan lulus ada satu syarat wajib yaitu mereka wajib pentas teater. Karena dari pentas teater diajarkan selain membangun moral pribadi juga bisa yang namanya membangun moral secara kelompok. Karena itu diajarkan tentang kolektivitas dan bekerja. Wah, hebat. Itu sih. Keren ya teman-teman ya. Gimana mau bekerja sama dengan Pak Jesse atau mau jadi anak didiknya silahkan. Iya, keren banget. Untuk suka dukanya Pak. Panjenengan udah berkecimpung di dunia seni peran udah 20 tahun, suka dukanya itu seperti apa? Mungkin dalam pertama membabat alasnya atau gimana? Dulu kan memang masih benar-benar perjuangan banget ya Pak. Nah itu apa Pak? Ya awal kali ketika saya ikut teater itu dianggap sebagai seorang yang aneh di keluarga saya. Cuma ibu saya itu memberikan penguatan terhadap saya. Tidak ada yang sia-sia di dunia. Hidup itu cukup satu kali, cuma harus dilakukan secara serius dan berarti. Itu menjadi kunci saya untuk menyerusi teater. Karena memang awalnya saya nggak suka kan, terus saya terjebak di situ. Ya sudah saya cintai teater dan sampai sekarang bagi saya akan dolim ketika saya tidak berhubungan teater. Iya benar. Nah maka itu memang saya sangat serius. Itu kalau yang awal. Kalau yang sekarang itu justru saya itu menyayangkan dari stakeholder dan lain sebagainya. Di Kabupaten Kudus saja yang namanya gedung teater enggak ada. Oh iya kurang. Nah, tapi saya tidak menyerah. Insya Allah benar. Nanti program 2 tahun ini kalau jadi kita akan membuat
gedung teater di Kampung Budaya Bejiwetan. Iya, amin. Nah ini baru proses, kita kantornya sudah jadi ini. Jadi kita pengen mengaktifasi anak-anak muda. Bener Pak. Yang SMP, SMA ini hari kan hanya pelajaran, terus nggak bisa menemukan diri. Saya mau kemana ini? Bener. Nah di situ kita fasilitasi. Ini loh, kamu sukanya apa? Saya sukanya makan. Ya sudah, kamu seriusi di teach makannya itu. Iya. Saya sukanya bermain, ya sudah, buat permainan seluas-luasnya aja. Nah itu. Nah ini hari yang dianggap sebagai apa ya, anak-anak kita itu jangan sampai kita anggap sebagai orang yang tidak jalur, justru itulah jalur mereka sesuai dengan passion mereka. Itu sih menurut saya. Iya. Aduh, luar biasa banget, Luar saya biasa, terpana ini. Iya. Oh, tadi udah semuanya, udah itunya semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan ya Pak. Ya, Panjenengan siap. sendiri udah kenal saya apa belum Pak? Ya kalau wajahnya saya agak-agak ingat, Ingat. tapi kalau nama itu memang Memang. saya itu maaf ini, saya itu orang cepat lupa untuk nama. Iya bener. Karena hampir setiap tahun itu saya bertemu orang baru itu 1.000 orang. Iya bener. 1.000 orang itu mumet di kepala ini, kamu siapa? Sofi Pak. Iya. Oke teman-teman, untuk ngobrol kali ini sedikit aja, besok lagi Ya. ada episode-episode selanjutnya. Untuk Pak Jesse memang beliau ini super luar biasa dan di luar pun juga banyak kesibukan. Jadi untuk kali ini kalau mau menelusuri tentang dunia seni peran itu yang terpenting adalah mau dan berusaha ya Pak. Betul. Yang penting mau berusaha dan berkomitmen. Semua pasti akan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Kalau mengejar finansial juga nggak akan keturutan. Kalau juga mau mengejar apapun juga, kalau misalnya memang kita ikhlas dan legowo untuk bisa maju ke depan, insya Allah akan ada jalannya. Oke. Kata-kata mutiara Pak untuk terakhir kalinya. Sebelum kata-kata mutiara, ada satu yang menjadi dasar bagi saya kehidupan. Tapi nanti mungkin nanti kalau ada yang berminat di teater atau di aktivasi terhadap kegiatan pemuda, nanti bisa klik saja di Instagram Kampung Budaya Bejiwetan. Oke, siap. Jadi ada Instagramnya, nanti dicari, dan itu memang ada lumbung baca, ada teater, ada pantomim, ada rupa, ada kaligrafi, tari, dan lain sebagainya. Banyak di situ. Dan kalau mau bergabung juga saya persilakan, karena itu tempatnya cukup lumayan asik lah. Buat anak-anak muda silahkan bergabung di Kampung Bejiwetan ya Pak. Betul. Untuk kata-kata terakhir menurut saya begini. Saya percaya yang namanya ilmu barokah. Barokah itu yang namanya maksimal plus optimal. Melakukan suatu hal yang maksimal dengan presisi yang tepat itu akan menjadi barokah. Maka dari itu saya berharap untuk kita melakukannya seperti yang saya tekuni, yaitu yang saya jadikan sebagai pedoman hidup saya, yaitu tetek, tekun, teken, tekan. Dengan tetap pada niat kita, terus menerus kontinuitas dalam melaksanakannya, ada pegangan atau teken dalam perjalanan kita, maka kita akan tekan pada apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu sih. 3T. Tetek, tekun, teken. 4T berarti. 4T. Teken, tetek, teken, tetek, tekun, teken, tekan. Ya. Oke, itu adalah pesan dari Pak Jesse. Siap. Oke, nanti kalau next episode selanjutnya boleh ya Pak main-main lagi. Siap. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen di YouTube channel Spendaka. Oke, sekian dari Bu Sofi dan Pak Jesse. Siap. Jurnalistik bisa, podcast Spendaka, sukses membara.